diduga hubungan mau sama mau. Berarti tidak ada aspek penipuan. Berarti tidak ada aspek pidana. Oke? Kalau tidak ada aspek pidana, berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA. Oke? Karena tidak ada aspek pidananya. Oke? Nah, kalau ada aspek pidananya, memang lebih menguntungkan cewek, karena polisi punya kekuatan power untuk mengharuskan tes DNA secara pidana, ya. Jadi, tapi karena ini hubungan mau sama mau, ya udah nggak bisa polisi dilibatkan untuk tes DNA. Sekarang secara normatif, secara normatif kedua, secara perdata, okay. Ada dua jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh Lisa. Satu, gugatan perdata untuk meminta pengadilan menyatakan itu adalah anak sah dari si laki. Satu lagi, gugatan tentang akan dilakukan tes DNA. Oke, gugatan yang pertama yang perihal agar pengadilan menyatakan itu adalah anaknya si cowok itu prematur, ya, karena belum ada tes DNA, gitu kan? Jadi itulah kelemahan bagi pihak wanita. Jadi pihak wanita tidak bisa langsung gugat ke pengadilan untuk menyatakan anak ini adalah anak dari si laki, karena belum ada bukti tes DNA. Chatting-chattingan, hubungan mesra, hubungan check-in di mana itu bukan tidak membuktikan bahwa itu adalah anak. Kan cewek bisa aja dengan beberapa cowok kan, kayak kamu ada berapa cowok, ya. Jadi itu nggak bisa membuktikan. Sekalipun sudah misalnya seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya Lisa bahwa mereka nginep 3 hari di luar kota, itu nggak jaminan bahwa itu adalah anaknya. Jadi kalau langsung gugat pertama untuk menyatakan bahwa si cowok itu adalah bapaknya, itu prematur, belum ada bukti. Sehingga mau tidak mau harus gugat dulu pertama, yaitu gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Jadi hanya perintah untuk tes DNA. Belum putusan mengenai bahwa itu anaknya, kan masih baru tes kan. Cuma tes DNA, perintah pengadilan tentang tes DNA, kalau tidak ada sanksinya itu sia-sia, karena di Indonesia ini tidak dikenal contempt of court. Artinya gini, orang yang tidak mematuhi hukuman putusan perdata tidak ada sanksinya. Jadi agar putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menyatakan menghukum si laki melakukan tes DNA harus ada juga dalam gugatan itu, dengan syarat apabila si laki tidak mau melakukan tes DNA maka dikenakan denda misalnya 1 miliar sehari. Itu boleh secara perdata, ya, boleh 1 miliar sehari, ya, gitu kan? Nah, kalau itu udah menang, ternyata terbukti bahwa memang itu anaknya, barulah gugat ganti rugi dan nafkah, gitu loh. Jadi perjuangan si wanita panjang. Pidana nggak bisa, perdata nggak bisa langsung gugat menyatakan bahwa itu adalah anaknya, karena belum ada tes DNA. Harus gugat perdata dulu, memerintahkan si laki untuk melakukan tes DNA. Kalau itu terbukti, baru kemudian gugat lagi nafkah dan ganti rugi. Jadi panjang ceritanya, ya. Itulah, oke. Itulah kisi-kisi yang saya suka utarakan sambil olahraga pagi. Ternyata kuasa hukum dari RK langsung nangkap, ya, langsung ngerti. Kemarin saya lihat di konferensi pers di Persilisnya, mereka mengatakan RK hanya akan mau melakukan tes DNA sesuai prosedur hukum. Artinya kalau ada perintah pengadilan. Dari kan udah kita bilang perintah pengadilan itu lama, jadi harus juga dulu mengenai tes DNA itu bisa sampai PK, itu bisa 4 tahun, ya kan? Sesudah menang PK, juga lagi ganti rugi 4 tahun lagi. Jadi itu makanya si laki tahu itu kelemahan dari si wanita, maka dia bertahan di benteng gugat perdata dulu, gitu loh. Saya hanya mau tes DNA kalau
sesuai prosedur pengadilan. Dia bertahan di balik itu. Karena itu bakal lama. Masing-masing punya kelemahan. Jadi keuntungan dari si laki adalah dia bertahan di balik prosedur birokrasi pengadilan, sehingga tahun demi tahun nggak akan terbukti bahwa dia adalah sebagai tes DNA aja kan tidak susah dapat gitu loh. Tapi ya, itu juga kalau si ceweknya mau, itu juga dipakai oleh si cewek untuk kalau dia gugat, maka perkara ini akan berkuar-kuar terus, ya. Itu akan terus-terusan mempermalukan si cowok. Jadi punya minus plusnya. Kalau si cewek mau, dia gugat perdata, ya kan, untuk diminta dilakukan tes DNA, itu kan menjadi buka-bukaan di persidangan. Sementara yang sana kan mantan pejabat, ya, keluarganya, ya, mana mau begitu buka-bukaan. Nah, kalau si cewek melakukan itu terus-terusan, apalagi kalau pengacaranya yang rada-rada pintar kayak gua gitu kan, atau punya network, tapi saya nggak mau kedua-duanya kan. Itu bisa akan sangat mempermalukan si cowok, karena di persidangan akan buka. Kalau saya jadi pengacara si cewek, saya buka rayuan pertama, keluarin, gitu kan. Rayuan kedua, terus bila perlu cara-cara itu loh, cara-cara gitu loh. Ketawa dia. Ya itu, kalau mau, ya kan. Bayangin kalau itu nongol ke media. Bayangin coba akibatnya terhadap ini yang mantan pejabat, ya. Nah, itu jadi kalau si cewek melakukan itu, ada kemungkinan di tengah persidangan akhirnya si cowok nyerah, ya udah damai aja deh, saya kan how much gitu. Itu dia. Jadi punya nilai minus plus dua-duanya. Kalau si cowok bertahan, dia tidak peduli lagi apapun mengenai publisitas, menguntungkan si cowok, ya kan? Karena dia nobody, tidak ada yang bisa perintah dia untuk tes DNA. Kalaupun digugat, ya berapa tahun baru, kan nggak bisa langsung, tidak bisa langsung gugat ini anakmu, nggak bisa. Itu belum ada bukti, itu loh. Nah, itu dia, ya. Akhirnya pihak kuasa hukum RK klarifikasi juga. Intinya ya kurang lebih pihak RK siap melakukan tes DNA sesuai aturan yang berlaku di Konoha. Loh kok mau sih tes DNA? Harusnya kalau nggak ngerasa nanam saham, jangan mau dong tes DNA. Tinggal bilang aja nggak tahu, gua mah nggak ngerasa. Heran banget gue sama netizen Konoha, gini salah, gitu salah, nanti mau tes DNA salah, nggak mau juga tetap salah. Maju kena, mundur kena emang si RK ini ya. Di tempat lain kuasa hukumnya si Lisa juga sama lagi klarifikasi. Katanya mereka tuh emang pernah ketemu dan pernah nginep 3 hari. Dan gak lama setelah pertemuan itu tiba-tiba si Lisa hamidah cenah. Terus ini kan kejadian udah lama, kenapa baru speak up sekarang? Apa coba motifnya? Duit, motifnya duit. Karena udah nggak dinafkahin, ya udah viralin. Besti, ada yang baru. Si Lisa Mariana Presley katanya pers conference ya. Pers conference sama cumi-cumi.com. Jadi ya namanya orang tukang bohong. Sekarang ngomong apa, nanti ngomong apa, lawyer ngomong apa. Mau dengar dulu nggak? Aku potong, mohon maaf ya, izin kepada cumi-cumi.com, aku cuma potong sedikit. Lihat dulu ya, nanti di akhir baru aku kasih tahu yang ceder gitu ya. Saya benar-benar hubungannya ya pacaran gitu kala itu kan. Kalau untuk bulan saya lupa. Ya gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Udah dengar? Dia ngomong gini, untuk bulan saya lupa. Kalau nggak salah awal tahun 2021 gitu. Sementara di press conference dia bilang di Juni si lawyernya itu kan. Kalau Juni mah bukan awal atuh. Juni itu adalah pertengahan tahun. Tapi yang sesungguhnya terjadi, kalau kamu lupa saya ingetin lagi ya. Kamu itu ketemu di akhir 2020 di Medan. Setelah melalui proses casting kamu diundang ke sana untuk menemani sebagai rantang. 2020 akhir, Lisa. Allahu Akbar. Kenapa kamu masih muda, udah pikun? Kenapa? Ada yang kamu rahasiakan? Ada yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan kalau kamu ngomong dari akhir 2020? Kenapa? BTW part 3 belum ya saya ya?
Bentar ya, baru bangun tidur banget tuh, lihat saya masih guladi kayak gini. Bye, saya mau mandi hula ya. Hotman Paris sebut kasus Ridwan Kamil versus Lisa Mariana langka, akui tes DNA tak ada aspek pidana. Kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram sejuta pengikut Lisa Mariana menyita perhatian pengacara kondang Hotman Paris, Hutapea. Ia pun berbagi kajian hukum merespons masalah tersebut. Lisa Mariana mengaku punya anak hasil main gila dengan Ridwan Kamil. Tak mau dituding halusinasi, ia pun menantang Ridwan Kamil menjalani tes DNA agar dugaan perselingkuhan ini terang benderang. Hotman Paris menyebut kasus ini sangat langka. Kasus langka terutama terkait dengan tes DNA, itu kasus langka katanya. Secara teori hukum dulu ini diduga hubungan mau sama mau, jadi tidak ada aspek penipuan, tidak ada aspek pidana. Hotman Paris menyambung, menurutnya jika tidak ada aspek pidana berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA. Kalau ada aspek pidananya maka akan lebih menguntungkan pihak perempuan, karena polisi punya kekuatan untuk mengharuskan tes DNA secara pidana. Melansir video wawancara di kanal YouTube Intense Investigasi Minggu 6 April 2025, Hotman Paris menyampaikan kajian dari aspek perdata. Ada dua jenis gugatan perdata yang bisa dilakukan Lisa Mariana bersama tim kuasa hukumnya. Satu, gugatan perdata untuk meminta pengadilan menyatakan itu anak sah dari laki-laki. Satu lagi gugatan tentang akan dilakukan tes DNA. Gugatan yang pertama agar pengadilan menyatakan itu anak kasih cowok prematur karena belum ada tes DNA urainya. Selain itu, Hotman Paris menyebut pihak wanita tak bisa langsung menggugat ke pengadilan untuk menyatakan anaknya adalah anak tergugat karena belum ada bukti tes DNA. Chat, hubungan mesra hingga check-in tidak membuktikan bahwa itu anak RK di mata hukum. Sehingga mau tidak mau harus gugat dulu. Pertama yaitu gugatan perdata agar pengadilan memerintahkan si laki-laki melakukan tes DNA. Hanya perintah untuk tes DNA, belum putusan mengenai bahwa itu anaknya. Hotman Paris menerangkan, kalau ternyata menang, terbukti bahwa itu anaknya, barulah gugat ganti rugi dan nafkah. Jadi perjuangan si wanita itu panjang. Pidana tidak bisa, perdata tidak bisa langsung menyatakan bahwa itu anaknya karena belum ada tes DNA. Hotman Paris mengakhiri, dalam pandangannya perjuangan Lisa Mariana bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan tak menutup kemungkinan sewindu lamanya. Lisa Mariana dan Ridwan Kamil telah menyampaikan pernyataan sikap lewat kuasa hukum masing-masing pekan lalu.